Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Dwi Priambodo, NIM H07190440. Di sini saya akan melakukan praktikum acara 1 TPT Hortikultura. Nah, yang pertama ini adalah tanaman melinjo yang memiliki nama latin Genetum genemon L. Tanaman melinjo ini termasuk tanaman hortikultura jenis sayur dan termasuk tanaman tahunan. Tanaman melinjo ini dapat tumbuh sekitar 5-6 tahun dengan masa panen 1 kali dalam 1 tahun. Islam dan kawan-kawan, tahun 2020 di Indonesia tanaman melinjo ini dapat dimanfaatkan sebagai olahan sayur dan bahan makanan. Penelitian juga menunjukkan bahwa tanaman melinjo ini mengandung antioksidan yang berupa likopen dan karoten. Tanaman melinjo biasanya diperbanyak menggunakan cara generatif maupun vegetatif. Namun kebanyakan tanaman melinjo diperbanyak menggunakan cara vegetatif, yaitu dengan cara okulasi maupun dengan cara dicangkok. Yang kedua ini adalah tanaman hortikultura jenis buah. Ini adalah tanaman jambu biji yang memiliki nama lokal jambu kluthuk dan memiliki nama latin Psidium guajavae. Tanaman ini termasuk tanaman tahunan. Menurut fungsi hortikultura, tanaman jambu biji ini berfungsi sebagai sumber penghasil pendapatan bagi petani. Menurut Norlita tahun 2017, tanaman jambu biji ini selain mengandung vitamin C yang melimpah juga mengandung antioksidan. Tanaman jambu biji ini dimanfaatkan sebagai obat diare, disentri, dan menurunkan kolesterol. Tanaman jambu biji selain buahnya dimanfaatkan sebagai minuman jus, ekstrak daun jambu biji juga dapat dimanfaatkan sebagai obat diare. Kebanyakan tanaman jambu biji ini dapat dilakukan dengan cara vegetatif, yang dapat dilakukan dengan cara okulasi maupun sambung pucuk atau pencangkokan. Tanaman jambu biji ini dapat berbuah pada saat umur kurang lebih 2 tahun. Ketiga ini merupakan tanaman jahe yang memiliki nama latin Juniper officinale. Ini termasuk tanaman hortikultura jenis obat-obatan dan termasuk juga tanaman tahunan. Tanaman jahe ini termasuk tanaman hortikultura yang berfungsi di bidang kesehatan. Menurut Arianta tahun 2019, tanaman jahe ini sudah dimanfaatkan sejak puluhan ribu tahun yang lalu sebagai tanaman obat-obatan dan sebagai bahan tambahan pada masakan. Tanaman jahe ini juga berguna sebagai penghangat badan. Perbanyakan tanaman jahe ini dapat diperbanyak menggunakan cara vegetatif dengan cara memotong rimpang-rimpangnya lalu dimasukkan ke dalam tanah. Merupakan tanaman tapak dara yang memiliki nama latin Catharondus ros, yang merupakan tanaman hortikultura jenis hias dan merupakan tanaman tahunan. Tanaman ini selain memiliki nilai estetika juga memiliki fungsi di bidang kesehatan. Putri tahun 2017, ekstrak daun tapak dara ini dapat dimanfaatkan sebagai obat luka. Tanaman tapak dara ini biasanya dapat berbunga sejak umur 9 minggu setelah tanam. Dan perbanyakan tanaman tapak dara biasanya dilakukan secara generatif, yaitu menggunakan biji dari tanaman tapak dara ini. Sekian praktikum acara 1 TPT Hortikultura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.